Bapak maksudnya mau direkam supaya nanti kamu bisa nontonnya di rumah. Kan asik kan pilihannya Bapak. Tidak ketemu pun ya nanti kan dapat videonya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan membuat aplikasi perpustakaan sekolah berbasis Excel? Nah, pertama nanti ya ada beberapa sheet ya yang kita rancang sehingga bisa digunakan untuk perpustakaan. Menu, ada sheet menu, ada setup, ada niche, database, ada katalog, database bukunya, ada data pengunjung, ada ringkasan pengunjung supaya bisa ditampilkan statistik berapa kali seseorang itu datang ke perpustakaan. Kemudian ada data peminjam. Kemudian ada data pengembalian buku. Kemudian ada laporan peminjaman. Laporan ini misalnya kalau kamu nanti jadi pengelola perpustakaan, kalau misal kepala sekolah minta mana laporan pinjaman buku pada bulan ini, kamu tinggal buka yang bagian yang ini. Nah, kemudian ada laporan jumlah buku, baik dari segi stoknya dan sebagainya. Jumlah bukunya, yang dipinjam berapa, yang sudah dikembalikan berapa, yang ready stock berapa, stok yang ada itu berapa. Kemudian untuk laporan. Nah, yang seperti ini rencana kita buat. Nah, sekarang Bapak tanya, kira-kira kalau Bapak tugaskan secara individu, sanggup? Tidak sanggup? Malam masuk. Terus kira-kira berapa orang yang bisa mengerjakan ini untuk satu kelompok? Kita jumlah ada berapa nih? Sheetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Walah. Kita berapa jumlah semuanya? Berapa jumlah semuanya? Hmm? 24. 23. Bertiga bisa selesai ya? Bertiga. Iya, 3 orang. Bertiga bisa? Kalau berempat itu nanti banyak yang nganggur. Mau jadi pengangguran? Nah, bagaimana caranya, Pak? Ya, bagaimana caranya? Nanti Bapak akan bagikan kelompok itu dalam bentuk per daerah. Per daerah. Jadi berdasarkan daerah itulah nanti pembagian kelompoknya. Ya kan? Kalau seperti itu, Bapak coba buka base data Bapak. Ini kan orang-orangnya 29 di sini. Ada yang nggak ada lagi ya? Ada yang nggak datang lagi ya? Khalil masih kuliah? Nggak tahu.
Di sini ada namanya. Ini nggak ada orangnya nih. Tinggal dihapus saja. Ini ada. Abdurrahman ada kan? Wasik. Ini ada nih. Oke. Ini? Nih? Nih? Hamas nggak ada? Itu kawan kamu di semester 1 kemarin. Ismiati, Istiqomah, Jumroh, Iza, Masturo, Mayang, Mary, Susanti, Muhammad Nuh, Mupi. Siapa? Yang ini nggak ada. Oh, ini nggak ada juga. Pindah kelas. Siapa lagi yang nggak ada? Tio nih. Nggak ada. Habis. Ini. Nah, sekarang Bapak identifikasi dulu. Kita identifikasi dulu per kecamatan. Abdurrahman kecamatan apa? Hah? Bangkalan Jambu. Wasik? Hah? Bangkalan Jambu. Itu Jambi itu. Wasik? Sungai Manau. Kemudian Arniati. Di mana dia tinggal? Timur sini. Pemenang Barat. Faiza? Pemenang Indo. Pasar Pemenang kan? Ismiati? Mana? Istiqomah? Jumroh? Tabir apa? Arah kemana? Oh, Tabir Barat. Terus Iza Saputra? Sungai Manau. Masturo? Mayang? Mary Pipi? Marasiau. Mary Susanti? Muhammad Nuh? Mupi? Niza? Rahmatin? Yang Bubung? Rati? Rila? Riyadul Jannah? Tabir apa tuh? Tabir doang. Salma? Tabir. Sriwayuni? Wahyudi? Yang Bubung? Yulis? Oh, lagi nanya tapi ano, tapi ikaw ba? Ngayon na. Kancing sa mana? Satu Pak. Paisa sudah Pak. Itu ngekos di Bangko. Kamu
Oke ya? Sudah dapat tuh kan? Bangko ada 1 orang. Xiao 1 kelompok. Ini kita buat kelompok 1. Pangkalan jambu 2 orang ya? 3 orang, Pak. Mana 1 lagi? Iya, 2 orang. Iya, 2 orang, Pak. Ya, pemenang udah 2 orang. Nanti dulu. Sungai Manau Banyak banget. Mas, 3 dia. kelompok 2. Ini kelompok 1. Kelompok 3. Ada usulan yang ini? Pembagian kelompok cukup adil? Adil, Mas. Oke, sip. Tabir 1 kelompok, kelompok 4. Tiang Pompong kelompok 5, kelompok 6. Nah, tinggal lagi yang dado kawan. Ini dado kawan. Rila, kamu mau kelompok berapa? Yang mana? Rencana Bapak 4 orang ini 1 kelompok aja ya? Atau Masa jauh nih pakai jambu berarti Rila gabung dengan pemenang? Ayo Pak Cocok. 7 ya, kelompok 7. Di Rila juga 7. Ya. Tinggal lagi Abdurrahman sama Nuh. Ini kita gabungkan. Mau 2 orang saja 1 kelompok? Hah? Nah itu. Di Abdurrahman masuk kelompok 2, Muhammad Nuh masuk kelompok 3. Jadi ada yang 4, ada yang 3 orang. Pak Armiati itu tidak ada yang sekarang Sudah lah, pas ada Pak. Armiati dong. Pas ada Pak. Iyalah, masuk itu. Salah itu. Masuklah ilmu. Pasal. Oke. Nampak tuh? Ya kan? Inilah pembagian kelompok. Oke? Nah, apa yang harus kita buat? Siapa namanya? Mayang ya? Mayang di sini Sungai Manau. Sungai Manau. Kamu mau pindah ke mana? Bangko gabung dengan pemenang. Ya. Coba dengarkan penjelasan Bapak dulu. Dengar dulu penjelasan Bapak. Kenapa Bapak harus memetakan kamu ini? Tugas ini tidak hanya tugas sebatas membuat program Excel ini, aplikasi yang berbasis Excel, tapi nanti berkelanjutan untuk kelompok penelitian.
Nah, kenapa? Nanti penelitian itu supaya kamu dekat-dekatan, nanti milihnya sekolahnya itu sekolah yang dekat dengan daerah kelompok kamu itu. Jadi bukan karena kamu sering di bangku, bukan. Rata-rata kita kan. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nanti kelompok ini langsung menjadi kelompok untuk penelitian. Nah, itu. Nah, kalau seperti itu gabung dengan sama Rila tadi ya. Berarti kelompok berapa tadi itu, Mai? 7, Pak. Pemenang 7. Oke. Deal tuh? Deal, Pak. Nah, itu dia. Jadi yang 4 orang itu ada kelompok 7, satu lagi kelompok 2. Oke? Oke tuh. Oke. Nah, Bapak akan menjelaskan apa yang harus kita buat dengan program Excel. Ini Bapak simpan dulu ya, supaya nanti. Nah, yang kita buat itu mulai dari menu. Nah, kalau kita lihat dari tampilan menu ini, Bapak minimize yang ini ya, supaya lebih full tampilnya ini. Pertama, ada 4 bagian yang harus kita buat. Apa 4 bagian itu, Pak? Ada database, ada pengunjung, ada transaksi, ada utility-nya. Nah, apa yang ada di dalam database? Database itu pasti anggota perpustakaan, itu database. Siapa saja yang menjadi anggota perpustakaan. Kemudian berikutnya ada katalog buku, daftar buku itu bagian dari database. Tuh. Nah, itu bagian database. Yang kedua, pengunjung. Pertama, input pengunjung, kemudian ringkasan pengunjung. Kalau input pengunjung siapa saja yang datang, nanti diinput datanya. Nah, ringkasan pengunjung itu dalam rangka kita melihat statistik ya pengunjung perpustakaan. Si A berapa kali dalam 1 bulan, si B berapa kali. Nanti di saat kita jadi pengelola perpustakaan, kita bisa berikan laporan itu. Mana laporan pengunjung perpustakaan bulan ini? Print out. Itu fungsinya. Fungsi laporan itu, Pak. Sabar, belum sampai situ. Yang ketiga, transaksi. Ini transaksi kan? Apa yang ada transaksi itu mulai dari meminjam dan mengembalikan. Nah, di dalam kita meminjam dan mengembalikan, tentu nanti kita perlu juga membuat pelaporan. Ya, pelaporan cetak transaksi peminjaman. Jadi misalnya satu orang yang datang ke perpustakaan, nanti dia pinjam misalnya 3 buku, bisa di perusahaan jadi 3 buku 2. Nah, 3 buku, 3 apa 2? 2 ya. Kalau dosen 3. Nah, yang 2 itu nanti dibuat tanda terima tanda transaksi peminjaman. Nah, itu dia. Nah, yang bagian terakhir yang ditanyakan tadi, siapa yang nanya? Muhammad Nuh ya. Itu tentang laporan peminjaman. Kalau kita punya atasan misalnya kepala sekolah, si Rila misalnya, Kak Rila itu pengelola perpustakaan. Berapa orang, bagaimana peminjaman buku pada bulan ini? Nanti bisa dicetak. Dicetak transaksinya. Si A minjam berapa kali, si B tanggal berapa, pengembalian tanggal berapa, kan ketahuan tuh. Termasuk juga yang belum mengembalikan. Nah, itu fungsinya laporan tadi. Laporan peminjaman. Kemudian ada juga laporan posisi buku. Buku itu yang berapa banyak yang keluar, berapa banyak yang masih ada yang keluar, maksudnya yang ada di dalam perpustakaan, yang dipinjam, dan seterusnya. Nah, itu yang ada di dalam laporan posisi buku. Nah, yang bagian terakhir itu setup user.
siapa pengguna aplikasi ini. Siapa penggunanya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, berkaitan dengan ini, selain tampilan pertama itu, misal kita buat yang seperti ini ya. Kalau mau dikasih background, ya, ada gambar di belakang, silakan. Gimana? Beda gimana? Ya, tampilannya boleh berbeda, tapi itemnya sama banyak. Mau model seperti apa tampil itu kreasimu, itu kreasi. Nah, apa contohnya? Database misalnya. Database ini ya fungsinya ada anggota perpustakaan. Jadi ini di link. Bisa kita klik anggota perpustakaan, cek di sini di mana anggota perpustakaan. Ini pengunjungnya ya. Ya, nih ya. Anggota perpustakaan. Oh, nah, masuk ke NISN. NIS. Ya. Boleh dirubah Pak? Boleh. Kalau perlu misalnya kita back nih, buat di sini ini namanya anggota perpustakaan, boleh. Dan sebenarnya ini dinamakan karena dia pakai NIS yang ini. Kan ada nomor induk siswa ya kan? Nah, itu diimport. Ini dia. Jurusannya apa, kelas berapa. Kalau mau tambah lokal apa, boleh. Itu anggotanya, Pak. Itu anggota perpustakaan. Berarti anggota itu yang mengelola di dalam perpus. Anggota perpustakaan itu kamu yang tukang minjam buku, gitu. Bukan yang Itu pengelola. Itu disebutnya user. Tukang menggunakan aplikasi. Jadi di sini ini nama siswa dan nama guru yang menjadi anggota perpustakaan atau tenaga kependidikan. Ini contoh yang ada di tingkat SMA ya. SMA itu kan ada jurusannya IPA, ada IPS, ada bahasa, ini contohnya. Nah, kalau nggak ada Pak jurusannya ya nggak usah dipakai, ya kan? Nah, ini tergantung rencana kamu ini mau aplikasi ini diberikan kepada SD kah atau MI kah, ya, atau mungkin di SMP kah, madrasah sanawiyah kah, atau mungkin juga di SMA, SMK atau aliyah, boleh. Nah, terkait dengan ini tentunya itu menjadi pilihan kita. Nah, contoh seperti apa? Tadi kan Bapak katakan bahwa kelompok yang dibuat ini itu bukan hanya untuk membuat aplikasi, tapi juga untuk penelitian perpustakaan. Nah, sehubungan dengan itu, contoh misalnya Morasiau, kelompok 1 Morasiau, mana yang Morasiau nih? Istiqomah Mary Niza mana? Nah, apa sekolah yang paling maju yang kamu pikir, yang kamu ketahui perpustakaannya yang maju? Sekolah apa yang ada di Morasiau? Hah? SMA 10? Nggak usah, SMA 10 sudah diteliti kakak tingkat kamu. Yang lain? MTS-nya bagus? SMP Morasiau? Berapa? SMP? Negeri? 9 Merangin, gitu. Nah, contoh misalnya rombongan yang Sungai Manau. Yang Sungai Manau, selain SMA berapa tuh? SMA 4 ya? Selain SMA 4, adakah perpustakaan yang bagus yang dimiliki oleh sekolah? Sungai Manau? Sungai Manau? Mana nih orang Sungai Manau mana nih? Rombongan Abdurrahman Odowasik, Ismiati, Iza Saputra, mana orangnya? Nah, sekolah yang mana nih? Mau direncanakan?
Asal jangan SMA 4. Apa SM 4? Apa SMU 4 ya? Itu layar dong, Pak. Mustahil lah. Masa ya kamu seperti itu nih? SMK itu ada di Perbanan, Pak. SMK itu tuh bagus kan? SMK. Ya, gimana? Ada bukunya tapi ya tapi Pokoknya paling bagus di antara sekolah yang ada. itu lah malah, Pak. Karena apa? Ini coba kamu lihat. Ini yang sudah diteliti oleh kakak tingkat kamu. Tolong perhatikan dulu. SMK 1 sudah, MAN 2 sudah, SMA 6 sudah, SMA 1 sudah. Tapi SMA 1 ini kalau nggak salah kemarin gagal. MAN 1 ya, kemudian SMP 4. Itu sudah tuh. Kemudian berikutnya di SMA 4 sudah, SD 2 sudah, SD 282 sudah, SMA 10 sudah, SMA 2 sudah, MTS 2 sudah, SD 253 sudah, MTS 1 sudah. Itu yang sudah tuh. Ingat ya. Itu yang sudah. Yang sudah itu jangan kamu pilih lagi. Tahu tuh maksud Bapak? Oh, Pak. Nah, yang untuk Sungai Manau tadi, kira-kira mau masuk yang mana nih? Atau yang kelompok lain dulu? Kamu mikir omongan tuh. Sepakatlah kamu dulu. SMP berapa? Negeri 5 Merangin ya. Kemudian kelompok 3 Muhammad Nuh Masturoh. Mau di mana nih penelitiannya nanti? SD boleh. SD yang paling maju, yang pustakanya bagus. SD yang dekat pasar SD apa tuh? SD Santara. SD 1. Nah, bagus tuh kan? Amin aja. Kalau di kapal 1 Amin nih, maju gerak. SD. Mana nih? Nuh, Mas Turo, mau di mana? SD 3. SD Negeri 3 garing 6 Sungai Manau ya? Ya. Sungai Manau 1, 2, 3. SD 3 itu? 1 ya. Oke. Berikutnya kelompok 4. Yang tabir nih. Di mana? Man 2. Man sudah. SMA. SMA berapa tuh? SMA 2 Merangin ya? SMA Negeri 2 Merangin. Tadi belum kan? SMA 2 ini Man sudah nih. Ya, sudah. Ini Man 1, Man 2 sudah. Ini yang sudah.
Ini sudah nih. Ya nampak datanya ya. Oke, ini SMA 2 ya. SMA 2 belum kan? Belum. Oke, lanjut. Kelompok 5. Yang tiang bumbung. SMP berapa tuh? 8 ya? Udah SMP yang anu tuh, yang di apa? Yang sekancing. Ya kan? SMP. SMP apa tuh? 31. Yang bawah, Pak. Yang bawah. Hah? Oh yang bawahnya. Oh yang bawah. SMP Negeri 31 Merangin. Nah, yang kelompok 5? Mary, Mopi, Rahmatin. SMA 19. Ya. SMA Negeri 19 Merangin. Ada itu perpustakaannya. Kepalanya Pak Sarul kan? Nah, iya. Oke, kelompok 7. Yang bangko nih. Bangko ada Sungai Manau 1, Pemenang. SMA 7. Ya. SMA 7 itu hampir hilang peserta dirinya. Tinggal dikit lagi. Angkatan 2019 cuma 20 orang ya. Sampai 1. Belum ada sampai 1. Sampai 1 aja ya. Ya. Ada kamu nih alumni mana? Gak ada yang man 1 sudah. SMP? MTS 1 sudah. Mana? Abu Nawaro? Nomor juga ya? Nah terus mau yang mana nih? Atau SD 2? SD 2 sudah ya. SD 1. SD 1 di sebelah SMP 1 bawah. SMP Negeri 1 Merangin. Oke, deal ya. Daftar ini. Nah, kita kembali. Jadi aplikasi yang dibuat yang ini nih, ya kan? Kalau ini pakai jurusan kan? Ini bagi yang memilih SMA atau SMK itu pakai jurusan. Nah, yang SMP SD itu tidak ada jurusan. Jadi ditiadakan ini. Oke ya? Oke. Bagi jurusan yang NIS itu ditiadakan. Ya, ditiadakan. Dan NIS tetap. Ini kan petugas perpustakaan yang entry datanya nanti. Kamu buat formatnya saja. Buat formatnya saja yang kosong, tapi apa yang kosong tapi lengkap, disesuaikan. Kalau namanya misalnya di SMP itu tidak ada jurusan, nggak usah buat jurusan itu nggak usah apa. Oke ya? Oke. Kemudian menu yang lain ya, katalog buku. Katalog buku itu minimal ada kodenya. Nanti yang kamu buat itu kosong. Ini nggak usah diisi. Misalnya contohnya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu tampilannya nanti kan. Kamu mau buat formatnya. Nah, masalah apa isi bukunya itu nanti itu tergantung yang sekolah. Ya kan? Oke. Jadi ini bisa diklik-klik nih. Nah. Nih kan katalog buku. Oke ya. Anggota perpustakaan nanti ini dikosongkan. Gak usah diisi lah. Ini sekolah yang nanti yang mengisinya. Misalnya ini Bapak kosongkan. Nggak usah divideokan. Ini sudah Bapak videokan ini lagi jalan nih. 35 menit. Nanti video kamu nggak laku, nggak jelas ya. Nah, kemudian ya setelah itu
untuk input pengunjung. Nah, ini pengunjung nih. Ini kan ada di sini kan pengunjung nih. Ini dia. Diklik input pengunjung ini, masuk dia ke sini. Ini juga nanti ada tanggal, ada NIS, ada nama, ada jurusan, ada kelas. Yang data yang ini tentu dikosongkan. Ya, dikosongkan. Ini Bapak putihkan saja. Berarti kosong nanti. Jadi tanggal ini dibuat diketik manual. Nanti untuk nama siswa misalkan di sini. Kalau seandainya di sini Bapak ganti misalnya ini 001. Maaf. Ini Bapak tampilkan. Ini Bapak ganti misalnya 001 misalkan. Ya, di sini Bapak buat siswanya Muhammad Muslim. Ya kan, jurusan apa? PAI, kan? Kelas enggak semester 4. Ya enggak? Yang sekarang enggak Bapak itu mahasiswa ya. Nah, data pengunjung yang dimaksud di sini tadi, input pengunjung yang di sini. Misalnya hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 8. Ini Bapak robah misalnya tanggal 8 08. Kalau mau diketik boleh juga Juni 2020. Nah, kan otomatis juga dia. 8 Juni kan. Nah, karena Bapak NIS-nya tadi 001, ini 01. Langsung keluar dia. Nah, jadi cuman satu yang diinput tapi otomatis yang lainnya. Ya, dibuat secara otomatis ya. Dibuat secara otomatis. Nah, rumus apa yang digunakan? Nah, coba bisa lihat di sini. Rumusnya adalah if, pakai if ya. If B8, ini B8. Ini kan B nih. Posisi angka 1 nih. Ya kan? Karena apa NIS Bapak tadi 01. Tapi kalau misalnya di sini Bapak bikin 02 misalnya. Misalnya contoh Bapak buat di sini misalnya 2 aja lah, biar mudah. Siapa buat di sini? Rila. PAI juga jurusannya, semester 4. Artinya di saat Bapak menginput pengunjung di sini, tanggalnya bikin sama 08 Juni 2020. Maaf, belum dihitamkan. Ini nanti apabila Bapak ketik angka 2 sini, Rila langsung ada baca. Dia dibuat otomasinya. Gimana? NIS. Ya itu NIS yang kita input. Kita cuma input NIS, data yang lain ikut. Ini ada rumusnya nih. Ini dia rumusnya. If B follow up dan seterusnya. False. Kalau dia tidak ada di dalam data ini, maka dia error atau false, salah. Seperti itu. Membuat input data pengunjung. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini kan Bapak balik lagi ke menu ringkasan pengunjung. Ini dia. Kalau sudah ada yang mengunjung pasti ini masuk nanti. Ini data-datanya. Ini akan Bapak jelaskan di lokal B nanti. Videonya Bapak akan share ke kelas kita. Oke? Karena kita dibatasi oleh. Nah, kalau seandainya nanti videonya belum tersedia, ya, nanti Bapak akan memvideonya dari rumah. Silakan kamu tonton. Nah, itu yang terkait dengan beberapa menu. Bapak back lagi, ya. Ini Bapak hanya menampilkan saja. Untuk transaksi peminjaman, kalau minjam di sini input datanya. Ini tanggal misalnya Pak Nuzli pada tanggal 8 Juni 2020, NIS-nya NIS 1, ya, minjam buku akuntansi perpajakan. Ini dia. Jumlah 1. Ya kan? Nah, dari yang ini nanti tentunya di saat kita melihat ringkasan pengunjung, pasti ketemu dia di dalam bagian yang ini. Di sini dia akan
muncul. Nah itu yang dimaksud dengan ringkasan pengunjung itu. Paham tuh? Nah itu Bapak tampilkan saja dulu. Nanti Bapak upayakan nanti video satu persatu Bapak buat supaya nanti kita bisa memahami. Nah begitu juga yang berikutnya, contoh di sini misalnya pengembalian. Ini ya pengembalian. Ada nggak dilakukan pengembalian? Misalnya Pak Musli di sini misalnya tanggal 8 Juni 2020 nomor apa nih? Oh, nomor saja ya. Tanggal kembali, tanggal peminjaman sama aja di sini. Kita pinjam langsung kembalikan. Atau misalnya tanggal ini tanggal berbeda, misalnya buat tanggal 9 sini atau tanggal 15 seminggu berikutnya. NIS-nya 1 ya langsung masuk di sini. Nanti bukunya apa? Ini harus diinput. Buku yang mana yang dikembalikan? Nah, kalau seandainya kita menggunakan database yang peminjaman, nanti klik di sini, buku ini yang dipinjam. Oke, dia akan muncul di situ. Nah, jumlah di sini lihat peminjamannya berapa jumlahnya 1. Nanti diisi di sini 1. Nah, gitu. Oke? Nah, itu nanti secara otomasi juga. Kemudian kalau mau cetak transaksinya untuk laporan bisa melalui. Nah begitu juga dengan laporan peminjaman. Ini laporan posisi buku. Misal kita melaporkan buku, berapa banyak buku yang sedang dipinjam belum dikembalikan, berapa banyak buku yang ada dalam perpustakaan. Itu laporan posisi buku. Nah, yang inilah yang harus kita buat nih. Ini dia. Kita muncul di datanya. Laporan. Ini dia. Nah, itu sekilas karena kita sudah lewat 5 menit. Karena setelah ini siapa lagi masuk? Siapa dosennya lagi setelahnya? Oke, nah itu beberapa hal yang harus kita lakukan dengan pembagian kelompok tadi. Jadi kelompok itu sekaligus kelompok penelitian. Jadi 2 tugas yang harus dibuat. 1 membuat aplikasi, 1 lagi membuat penelitian. Nah, penjelasan tentang penelitian nanti Bapak akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada halangan, minggu depan kita langsung membahas tentang penelitian. Jadi sekalian bawa membuat aplikasi perpustakaan berbasis Excel ini sekaligus juga kita nanti melakukan penelitian sampai pertemuan terakhir. Jadi kita nggak ada kuliah serius lagi, nggak ada pekerja serius yang ada. Oke? Cukup informasi untuk hari ini ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.